Jalan-jalan keliling kota, pulangnya mampir beli bakpia. Jangan lupa awali hari dengan berbaik sangka. Ini dia podcast Tribun Jogja. Telu Bapak. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Podcast Tribun Jogja kembali hadir bersama Anda semua. Masih bersama saya Yuda Kristawan, dan di Studio 52 Tribun Jogja sudah hadir bersama saya ada Bapak Muhammad Afnan Hadikusumo. Ya. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oke. Gimana Mas? Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Semangat ya Pak? Semangat. Menghadapi Jogja fase liburan ini luar biasa ya Jogja. Iya. Berkahnya luar biasa. Betul. Nah, seperti apa nanti kita akan ngobrol banyak dengan tema mengangkat Jogja dengan ide dan tindakan bersama Muhammad Afnan Hadikusumo, yaitu beliau seorang senator Republik Indonesia ya. Atau kalau teman-teman mengikuti dunia politik, beliau ini adalah anggota DPD RI, perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, langsung saja ya dengan tema mengangkat Jogja dengan ide dan tindakan. Jadi tidak hanya ide tapi hanya diikuti dengan tindakan. Oke. Sebelum saya mulai, teman-teman nanti silahkan bisa menyaksikan di kanal YouTube Tribun Jogja Official dan di Facebook Tribun Jogja. Saya akan sedikit spill ya bahasanya anak sekarang itu Pak. Profil beliau akrab disapa dengan Pak Afnan gitu nggih. Ya, beliau ini karir politik dari 2004. Waktu itu anggota DPR D. Ya. Daerah Istimewa Yogyakarta provinsi nggih. Terus lanjut diberi amanah DPD RI ya. Dan ini untuk ketiga kalinya begitu nggih. Tiga periode. Dan mewakili. Besok nggak maju lagi. Dan besok yang maju lagi, tapi maju nanti kita nggak tahu. Nggak tahu, semoga. Oke. Pak Afnan, kalau kita ngomongin Jogja dengan ide dan tindakan, tentu Jogja ini gudangnya kaum intelektual gitu ya. Idenya luar biasa, kegiatannya, aktivitas sosialnya juga luar biasa. Teman-teman muda juga punya kegiatan yang keren-keren gitu ya. Tapi tentu saja sampai detik ini, seperti halnya kota-kota besar lainnya di Indonesia, masih meninggalkan persoalan-persoalan yang cukup pelik ya. Nah, ini kita soroti bersama persoalan lingkungan, persoalan traffic lalu lintas ya. Ini masih jadi persoalan utama yang menghantui Jogja, dan juga kesejahteraan. Tentu kemarin juga sempat jadi trending ya, label yang disematkan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai angka kemiskinan tinggi. Nah, harapan hidupnya tinggi. Tinggi juga, nah ini kan lucu juga ini. Jadi walaupun miskin tapi bahagia. Nah, sebagai orang yang lahir dan dibesarkan di Jogja sampai berkarir di Jogja, monggo Pak Afnan, seperti apa kita mau mulai merangkai Jogja untuk yang lebih baik, dari mana dulu ini, monggo. Jadi kalau kita bicara tentang Jogja ya, mau ataupun provinsi yang lain, maka kita bicara tentang tradisi. Nah, dimulai dari itu. Jadi pembangunan masyarakat itu dimulai dari pembangunan manusianya. Melalui apa? Tradisi. Maka kemudian kami memiliki mimpi gitu ya, bahwa Jogja itu perlu transformasi budaya Jawa yang menuju Yogyakarta yang sejahtera, kemudian bersih gitu, sehat, mandiri, dan toleran. Tentu saja. Kenapa? Karena masyarakat Jogja ini menurut kami adalah masyarakat yang heterogen gitu. Kemudian Jogja ini adalah Indonesia kecil. Indonesia kecil itu mini Indonesia. Terdiri dari banyak suku, banyak golongan, kemudian juga yang memiliki background agama yang macam-macam gitu, sehingga dibutuhkan
toleransi yang tinggi, Ya. sikap toleransi. Nah, mimpi ini seperti yang saya sampaikan tadi itu tentu harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan ya. Tantangan terbesar di Yogyakarta itu satu, tingginya angka kemiskinan, Ya. kemudian juga tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat, yang kedua tingginya angka kematian ibu, Ya. sama tingginya angka kematian bayi. Ya. Nah, ini menjadi tantangan sekaligus pekerjaan rumah yang harus bisa diselesaikan. Selain yang disampaikan tadi, Yeah. misalnya tentang sampah, Ya, tentang macam-macam tadi. Ya. Oke, Pak Afnan, menarik ini karena Pak Afnan mulai dari tradisi ya. Yeah. Dan ini artinya local wisdom, dan beberapa mungkin negara atau daerah di Indonesia juga menerapkan hal yang sama dan berhasil. Kemudian bagaimana habit masyarakat, tradisi gotong royong resik-resik itu kemudian dimunculkan kembali gitu ya Pak. Nah, namun tentu ini tidak cukup hanya di ide seperti tema kita. Nah, kira-kira yang paling urgent untuk membuat tradisi ini kemudian dilaksanakan kembali oleh masyarakat Jogja Pak. Kita ngomongin Jogja itu tidak hanya kota sebenarnya Pak ya, karena perwajahan Jogja memang di kota, Ada di tapi kota, ya. penyangganya itu 4 kabupaten ya Pak. Ya. Nah, ini penting juga. Nah, seperti apa Pak Afnan kemudian merepresentasikan tindakannya harus seperti apa sih kemudian ini? Jadi harus diawali ya, dengan langkah-langkah yang melibatkan banyak orang, seperti teori pembangunan di luar negeri, di negara-negara modern, Ya. bahwa pembangunan yang ideal itu adalah pembangunan yang tipenya enabler. Oke. Enabler itu ketika inisiatif itu dilakukan oleh masyarakat, maka negara itu hanya menjadi fasilitator. Oke. Jadi seperti misalnya tadi sampah ya. Ya. Ketika masyarakat itu menjadi inisiator untuk pengelolaan sampah, maka negara itu menjadi fasilitasi untuk kebutuhan-kebutuhan peralatan infrastruktur dalam pengelolaan sampah itu. Oke. Jadi tidak mengambil alih peran masyarakat. Oke. Contohnya ya tadi, misalnya masyarakat ingin melakukan pengelolaan sampah yang mandiri. Ya. Nah, pemerintah itu harus memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, tidak mengambil alih. Gitu. Ya. Oke. Nah, yang kedua, pemerintah harus memberikan contoh, ya. Contoh bagaimana menumbuhkan rasa gotong royong itu, ya, itu di tengah-tengah masyarakat. Contohnya kalau yang sudah dilakukan zamannya Pak Heri dulu, Ya. itu melalui Segos Gawe, ya. kemudian masih banyak lagi lah yang itu menumbuhkan semangat masyarakat untuk bergotong royong, untuk kerja bareng-bareng. Ya. Oke. Itu Pak, konkretnya. sampah ini memang menjadi salah satu yang paling jadi polemik saat ini ya Pak ya. Ya. Artinya kemudian kalau tadi kita hubungan dengan tradisi, dulu ketika lahan itu masih banyak, mbah-mbah kita itu kalau yang kering itu kadang dibakar, Betul. dijadikan kompos untuk tanduran, Ya. untuk tanaman. Nah, tapi sementara ini melihat situasi saat ini kan tidak mungkin Pak kemudian nanti menimbulkan polusi kalau dibakar dan sebagainya. Nah, di satu sisi habit yang hidup di kota Jogja, meskipun di beberapa kelurahan ya, saya pas keliling itu sudah dipisah ini Pak sampahnya, sudah baik gitu ya. Tapi tetap aja yang lain sebagian besar juga sulit melakukan habit memisah sampah. Padahal ini kan dasar untuk mengatasi solusi sampah. Nah, seperti apa Pak Afnan? Memang teori reward punishment itu harusnya berlaku. Ya. Jadi ketika orang membuang sampah dengan baik itu, kemudian rajin memilah-milah,
itu harusnya ada reward. Ya. Rewardnya apa? Kalau di luar negeri ada. Jadi kalau orang membuang botol Ya. di tempat yang benar, itu nanti dia akan mendapat reward tiket gratis. Ada. Oke. Ada mesinnya, Ada rewardnya, ada hadiahnya. rewardnya, ya. Oke. Nah, tapi juga ada punishment-nya. Kalau buang sampah sembarangan juga kena denda. Oke. Nah, ini yang belum berlaku di sini ya. Di kota Jogja terutama Belum ya. ya. Di Indonesia ya. Ya. Tidak hanya di Jogja, itu belum berlaku karena ya mungkin ada rasa ewoh pekewoh, ada. Nah, kembali lagi ke ini ya, tradisi Jawa itu yang harus dibangkitkan kembali adalah bagaimana masyarakat itu menjadi ewoh pekewoh ketika membuang sampah sembarangan. Ya. Itu harus dibangkitkan lagi karena sekarang ini kan orang udah lupa dengan itu karena Bukan lupa maksudnya orang gagas yang penting terbuang. Tapi ya. Menurut saya itu perlu dianu lagi gitu. Kenapa begitu? Karena yaitu sesuai dengan mimpi kita sejak awal itu adalah transformasi nilai budaya Jawa gitu ya dalam pembangunan di kota Jogja. Yang hal-hal yang seperti itu. Contoh lagi kalau kita ke Jepang, Mas, ke Jepang itu orang-orang Jepang itu malu kalau membuang sampah sembarangan. Bahkan saya pernah ke sana itu lihat ibu-ibu yang sudah sepuh itu di dalam tasnya itu ada tas lagi. Ya, buat sampah Pak ya. Untuk sampah. Misalnya pas makan permen itu langsung dimasukkan tas. Khususnya itu. Dimasukkan tas lagi. Setuju. Saya lihat sendiri, saya lihat sendiri. Kemudian pernah suatu saat saya itu naik haji bareng dengan orang Jepang. Oke. Nah, ketika wukuf di Arafah itu kan kita ada di kemah-kemah tenda-tenda itu. Nah, orang Jepang itu langsung membersihkan. Jadi kalau di tenda-tenda itu ada sisa-sisa makanan, kemudian ada kardus-kardus. Entah itu punya sendiri atau bukan ya Pak? Betul. Bukan miliknya pun dia ikut bersihkan. Betul. Ini memang budayanya luar biasa Jepang. Luar biasa. Karena sudah terbentuk tadi. Menjadi yang disampaikan Masnya habit. Betul. Di gelaran Piala Dunia juga Pak. Kemarin kita lihat supporter Jepang ketika meninggalkan tribun mereka menguti sampah juga. Yang lain mungkin udah bye-bye gitu ya karena timnya kalah, tetap aja mereka stay dan karena menjadi habit. Kalau melihat sampah yang berserakan risih rasanya risih matanya. Sebenarnya kalau tradisi Jawa itu lekat sekali ya Pak ya. Oh iya. Tradisi rasa risih pakai rosol ini kok ada jangankan sampah ya. Ada daun kering satu aja mbah kita itu diambil risih. Betul. Dulu saya masih ingat ya ketika saya masih kecil itu kalau ada pecahan kaca di jalan itu mbah-mbah kita itu kalau lihat tuh langsung disingkirkan. Kalau nggak diambil ya disapu. Karena orang lain. Betul. Kalau nggak paku itu sama juga. Oke. Saya kembali lagi ke profilnya Pak Afnan. Ini jadi lahir dan besar di Kaumaners ya. Kauman ini salah satu jantung budaya Jogja yang melekat di Mataram Islam dulu ya. Dan kalau ngomongin soal kota Jogja lebih spesifik, saya akan lebih mengerucut. Nah, ini mendengar kabar yang sudah hampir valid gitu, Pak Afnan mau berlaga ya di konstelasi politik untuk wali kota Jogja 5 tahun ke depan. Tentu ini profilnya kan sudah mendukung Pak. Benar-benar orang Jogja yang lahir dan dibesarkan di Jogja dan mengerti bagaimana kemudian persoalan Jogja. Nah, seperti apa Pak Afnan kemudian nanti kalau diberi amanah 5 tahun ke depan ya untuk memimpin Jogja, apa yang akan dilakukan? Yang akan kita lakukan yang pertama ya, yang pasti itu adalah bagaimana kita membangun infrastruktur untuk mendukung satu pariwisata, yang kedua pendidikan, yang ketiga budaya, yang dimana itu menjadi basis ya bagi warga kota Yogyakarta. Basisnya itu
Sehingga pembangunan di Kota Yogyakarta itu harus selalu ada keterkaitan dengan 3 hal ini. Pariwisata, pendidikan, budaya. Oke. Apa infrastruktur pengolahan sampah juga masuk di situ? Karena kemarin teman-teman PHRI sempat menyatakan informasi bahwa agak terganggu nih okupansi hotel karena sampah. Betul. Nah, ini seperti apa, Pak? Jadi begini, kalau seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa sebelum terjadinya ledakan sampah yang sekarang ini menjadi problem itu, saya terutama dengan teman-teman komunitas itu kan sudah sosialisasi tentang penanganan sampah mandiri, pengelolaan sampah. Nah, yang pertama itu dengan pengolahan sampah organik ya, outputnya maggot itu kemudian dijual. Nah, ternyata tidak mulus anunya. Kemudian yang kedua, saya bersama dengan Profesor Gunawan Sumodiningrat itu mensosialisasikan pengolahan sampah mandiri. Jadi minimal 300 KK gitu di satu kampung gitu. Dan kalau itu berhasil dikelola oleh kelompok, maka setiap bulan kelompok itu akan mendapatkan benefit 9 juta. Per bulan. Per bulan ya? Per bulan, bersih itu. Tapi ya itu tadi, memang kelemahannya kalau di kota, lahannya itu kan sempit. Padahal peralatan yang kita siapkan, termasuk dengan Profesor Gunawan itu besar. Karena alat untuk ngolah, kemudian untuk milah. Misah sama ngolah beda ya, Pak? Beda. Itu mesinnya gede-gede. Minimal dibutuhkan tempat 2000 meter. Karena mesinnya besar. Mesinnya besar, kemudian sampahnya juga di situ kan. Nah, kenapa alat itu penting? Karena sampah yang tadinya kelihatan besar itu dengan alat itu jadi dipres itu jadi gepeng itu, jadi kecil. Setelah itu baru dijual. Nah, hasil penjualannya itulah yang kemudian bisa menghidupi kelompok itu, bahkan bisa mendapatkan benefit yang bersih. Pak Afnan, tentu ini segala upaya sebenarnya sudah dilakukan oleh berbagai pihak ya, baik yang di penentu kebijakan maupun semua yang peduli dengan dan masyarakat Jogja soal sampah. Hanya saja memang saat ini memang kondisinya sudah di ujung tanduk ini ya persoalan sampah. Nah, kira-kira pendekatan seperti apa kemudian yang dilakukan oleh Pak Afnan ketika nanti bisa diberi amanah gitu? Kalau saya pendekatannya langsung ke masyarakat karena masyarakat itu lebih senang kalau mereka itu didatangi, diambil hatinya, kemudian kita ajak bicara. Kalau ada kendala, kita sebagai pengambil kebijakan juga tahu kendalanya apa. Kita selesaikan di situ juga. Itu pengalaman selama 20 tahun saya di politik. Masyarakat ya seperti itu. Pengennya itu begitu ada masalah kita selesai saat itu juga. Gercep bahasanya. Pengennya gitu, gerak cepat. Nah, selama ini seperti apa Pak Afnan ketika pasti masyarakat yang nanya gini, Nyun Sewu nih, masa harus nunggu jadi pimpinan dulu baru bergerak kan gitu kan? Nah, selama ini seperti apa Pak? Kemudian keluhan-keluhan di sekitar ketika Pak Afnan turun ke warga, sebenarnya apa sih yang menjadi urgensi untuk masalah sampah ini agar sedikit banyak cepat terurai gitu Pak? Jadi saya terutama ya sebagai perwakilan dari masyarakat Jogja sudah turun Pak, sudah turun baik melalui di masa reses maupun tidak di masa reses. Kita turun kemudian mensosialisasikan, bahkan saya membagikan alat. Membagikan alat gratis gitu. Kemudian kita juga mencarikan pembeli maggot itu. Pembelinya, jadi pembeli sampahnya kita ajak sekalian. Memang kita baru berapa kemarin? 10 titik ya.
di Jogja itu kan tidak hanya 10, tapi hampir 100-an titik yang harus kita datangi. Nah, kemarin kita baru 10 titik, belum optimal. Berarti paling tidak kita sudah melakukan upaya gitu ya untuk ikut membantu pemerintah kota dalam menangani persoalan sampah yang sekarang sedang booming. Baik, isu lingkungan memang tidak bisa lepas ya Pak ya dari kota Jogja. Jogja ini sangat seksi ketika ada satu aja. Betul. Persoalan yang berhubungan dengan perwajahan kota Jogja langsung viral gitu. Oke, kita bergeser ke persoalan isu budaya. Tentu baru-baru ini kita saksikan terus Jogja eventnya luar biasa, baik musik, pagelaran kuliner, terus kemudian event budaya yang saling support satu sama lain dan mendatangkan ratusan ribu ya, bahkan menyentuh angka jutaan kalau nanti peak season ya di libur sekolah ini. Nah, lewat budaya sebenarnya bagaimana kemudian memaksimalkan potensi budaya ini ke generasi sekarang, Pak? Jadi yang perlu kita pahamkan itu budaya dengan wisata bisa. Jadi budaya itu tanpa wisata jalan. Nah, produk budaya bisa jadi objek wisata. Itu yang harus dipisah. Karena kalau itu digabungkan nanti budaya itu menjadi kapitalistik gitu. Nah, jadi, bisa jalan kalau bisa dijual. Ada budaya kalau ada cuannya gitu ya. Jadi kapitalistik. Jadi budaya yang ada di Jogja itu sebenarnya kan basis-basis budaya kita itu sudah terinkulturasi. Karena apa? Karena ya kita bisa memaklumi karena Jogja itu kan kota wisata, gitu, kota pelajar, kemudian banyak orang luar yang kemudian datang ke Jogja. Gitu, dan mempengaruhi tradisi masyarakat lokal, sehingga bercampur tradisi orang luar dengan tradisi orang Jogja. Jadi satu. Yang orang Jogja yang tadinya itu lebih cenderung tertutup gitu, karena banyak warga dari luar yang lebih terbuka akhirnya terpengaruh dan seterusnya gitu. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita terutama pemerintah Kota Yogyakarta itu bisa menanamkan kepada masyarakat gitu ya, bagaimana tradisi adiluhung masyarakat Jawa di Jogja itu bisa tetap kita pertahankan, kita uri-uri. Apa itu? Misalnya gotong royong, kemudian tenggang rasa, kemudian tolong menolong antar sama, kemudian juga masih banyak lagi lah yang itu tradisi yang bagus ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan memasukkan hal-hal seperti itu dalam muatan lokal di sekolah-sekolah dasar. Contohnya apa? Contohnya yang sudah berhasil, negara yang bisa berhasil mengawinkan antara tradisi dengan modernitas adalah Jepang. Jepang itu tradisinya kuat, tapi modernitasnya juga jalan dengan baik. Nah, kalau Jogja bisa mempertahankan itu sangat baik. Mungkin kita bisa lihat ya teman-teman, kalau teman-teman tinggal di Jogja atau berkunjung ke Jogja, kalau pas hari sekolah itu, kalau pas di jalan itu hari Kamis, dulu Kamis Pahing ya Pak ya, sekarang Kamis Pon apa ya? Itu pakai sepeda. Tradisi, pakai pakaian Jawa. Pakaian Jawa Pak ya. Itu salah satunya mungkin peranaan ya. Itu salah satunya ya, pakai kebaya yang perempuan, yang putra pakai baju kayak beskap itu ya. Ini tentu salah satunya. Kita lanjut ke isu kesejahteraan sosial ekonomi. Nah, ini sesuai dengan zodiaknya Pak Afnan ya. Kalau
teman-teman suka baca zodiak di Tribun Jogja ya, zodiaknya Aquarius. Benar ya Pak ya? Iya betul betul. Betul ya. Saya cenayang Pak, jadi bisa Betul, lihat. betul. Enggak, saya lihat di Wikipedia tadi. Aquarius itu katanya ini suka dengan isu sosial, tenggang rasanya tinggi. Nah, ini cocok ini dengan mana. Nah, seperti apa ini kemudian kalau kita lihat isu sosial tadi, Jogja berturut-turut dilabeli masih dengan kesejahteraan yang di bawah rata-rata provinsi lain. Orang juga tercengang gitu ya, ini anomali apa gitu ya. Sementara di satu sisi harapan hidup di Jogja itu tinggi. Jadi seperti yang disampaikan Pak Afnan di awal tadi, walaupun miskin tapi bahagia. Kalau bahasa Jawa melarat tapi seneng. Ini gimana? Kalau bisa kan sugih dan seneng gitu Pak ya harapannya orang. Nah ini seperti apa ini fenomena ini? Monggo Pak Afnan. Iya. Jadi begini, kalau saya melihat ya dari teman-teman saya yang itu orang yang berada di Jogja itu seneng Pak. Jadi wis nerima yang pandum lah. Contohnya saya Pak. Pendatang ini yang nggak mau pergi dari Jogja. Jadi nerima yang pandum. Iya. Jajan yang sego kucing aja sudah cukup gitu. Tidak berpikir yang aneh-aneh. Iya. Kalau kita di luar itu kan, di luar Jogja kan bisa berpikir aneh-aneh. Di Jakarta terutama itu, wah ini harus kerja. Capaiannya harus segini gitu ya. Parkir itu harus 100.000 kalau enggak, iya kan? Kayaknya ngalami sendiri nih. Yang sedang ya, di Istiqlal Pak. Itu, Istiqlal. Ratusan ribu ini. Nah kalau di sini enggak. Di sini karena mungkin tradisi kita, pola pikir kita, jadi nerima yang pandum itu masih kuat kalau di Jogja, sehingga ya itu tadi atau alon-alon waton kelakon itu akhirnya seperti itu ya, yang bahwa angka kemiskinan itu tinggi gitu, kemudian harapan hidupnya juga tinggi, yaitu karena itu ayem, ayem, tidak kemerungsung, tidak kemerungsung. Nah, tetapi begini, itu menjadi pekerjaan dari pemerintah ketika masyarakatnya seperti itu, misalnya dengan tetap memberikan jaminan pendidikan, itu, kemudian jaminan kesehatan. Kemudian PKH, kemudian sekarang ini Pak kecenderungan manula itu jumlahnya semakin banyak. Kenapa? Karena dulu itu baby booming itu kan dulu tahun 70-an. Yang sekarang itu sudah mulai manula ini. Nanti akan tambah terus jumlahnya. Itu yang perlu dipikirkan bagaimana memberikan jaminan hidup kepada manula ke depannya itu. Perlu ada perda tentang lansia. Pak, tentu memang dilihat di faktanya di lapangan memang benar apa yang disampaikan Pak Afnan ketika lihat orang Jogja meskipun makan nasi sekali gitu ya, tapi orang lupa bahwa tidak semua masyarakat Jogja itu makan nasi itu jadi pokok ya. Dulu kan misalnya di Gunung Kidul tiwul, terus mungkin di Kulon Progo makan nasi itu untuk teman-teman petani pas siang gitu ya, paginya ketela dan sebagainya, dan mereka happy. Namun tentu teman-teman di yang bergerak di dunia ekonomi khususnya dan bisnis tentu menyoroti hal ini. Bagaimana kemudian dampaknya kemudian timpang tadi Pak, seperti Pak Afnan bilang ada ketimpangan, ya gap penghasilan, terus kemudian efeknya juga properti di Jogja tinggi, tapi biaya pendidikan juga tinggi, yang swasta mungkin ya, kalau negeri kan sampai sekarang masih gratis. Terus kemudian tapi penghasilan upah minimnya rendah. Gitu, nah ini seperti apa Pak Afnan? Memang masih agak sulit untuk mencarikan rumusnya ya, karena biasanya yang gapnya itu rendah itu adalah tempat-tempat di mana di situ sumber daya alamnya itu sangat kuat. Nah di Jogja itu tidak memiliki sumber daya alam yang kuat.
Kenapa? Karena di tempat di mana sumber daya alamnya kuat itu, pembangunan infrastruktur bisa ditopang dengan baik. Kalau di sini nggak ada sumber daya alam yang kuat, sehingga apa yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat secara langsung untuk kesejahteraan mereka digunakan untuk infrastruktur. Nah itu yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita yang nantinya mereka itu akan mencari pekerjaan ya atau penghasilan di luar Yogyakarta. Kalau di Yogyakarta memang UMP-nya itu terbatas, Pak. Atau kita pemerintah kota itu bisa memberikan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan pelatihan-pelatihan itu, kemudian membentuk unit usaha bagi masyarakat ya yang memang bergerak di bidang itu. Artinya ini didorong untuk lebih berdikari lagi ya, melalui dan UMKM dan sebagainya. Nah, tentu yang menjadi pembahasan di media sosial masih seputar tadi Pak, upah minimum. Ya. Pengen dong di Jogja gitu, tapi UMP-nya yakin segitu gitu ya. Nah nanti beli rumahnya gimana gitu, nyicil KPR-nya gimana gitu ya. Nah ini kalau Pak Afnan nanti misalnya jadi dikasih amanah, mungkin nggak Pak misalnya upahnya ini dinaikkan lagi yang signifikan gitu. Soalnya saya ketika misalnya saya ke Tangerang ya, ke kafe di sana 20.000, di sini 20.000. Kontrak rumah di sana 15 juta, di sini 20 juta. Tapi UMP-nya 2 kali lipat di sana. Ini kadang teman-teman milenial apalagi ya, terus ini gimana ini Jogja? Nggak gitu, gimana Pak? Ya, kalau UMP kan penentunya provinsi ya. Jadi sebenarnya unsur penentuan UMP itu kan tidak tunggal. Jadi tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga satu pendapatan, kemudian biaya hidupnya sehari-hari seperti apa, jumlah. Ada rumusnya ya Pak ya itu ya? Ada. Nah itu yang memang standar upah itu menurut saya ya itu harus layak, harus layak. Terutama untuk di Jogja ya, karena di sini harga tanah pun mahal sehingga kasihan kalau para pekerja itu nggak bisa beli rumah, nggak bisa. Nah, tetapi sekali lagi UMP itu kan di provinsi, kita mengikuti keputusan provinsi. Yang perlu kita bantu adalah bagaimana memasarkan produk-produk dari masyarakat itu sehingga bisa bersaing di pasar internasional. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Artinya semoga kita dengan peningkatan kualitas SDM, stay-nya tetap di Jogja, kerjaannya online, gajinya Jakarta. Gitu, itu harapan semua orang. Ya kita berdoa saja, artinya memang ini tipis ya teman-teman kalau UMP naik signifikan ini karena ada rumusnya, ada hal-hal yang dan itu provinsi dan itu provinsi juga ya. Kota mungkin bisa mengusahakan tapi keputusan tetap di provinsi ya Pak ya. Kalau dulu saya masih di DPRD provinsi memperjuangkan itu Mas. Saya perjuangkan UMP-nya sudah tinggi gitu. Sekarang udah nggak di provinsi lagi. Pak Afnan, sebelum kita undur diri, boleh Pak Afnan mungkin mengajak masyarakat Jogja, kota Jogja khususnya, untuk tetap semangat menyongsong Jogja lebih baik. Monggo Pak Afnan di sini. Ya, terima kasih kepada saudara-saudara warga kota Yogyakarta. Kita ini adalah warga kota yang diberikan tempat yang terbaik gitu oleh Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita bisa menjadi warga kota yang baik, kemudian
ikut ya menjaga kerukunan bersama gitu, menjaga kebersihan bersama sehingga kita semua nyaman berada di kota Yogyakarta. Ya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Muhammad Afnan Hadikusumo. Semoga obrolan kita tidak hanya berhenti di sini. Semoga membawa efek yang baik untuk semua orang yang mendengarkan ini dan menyaksikan podcast ini. Terima kasih sekali lagi. Dan semoga amanahnya nanti bisa terwujud, terlaksana dengan baik. Kalaupun tidak, bisa tetap support terus warga Jogja nih Pak. Siap. Di bidang apapun. Nah, terus sekali lagi Pak Muhammad Afnan Hadikusumo, beliau saat ini masih menjabat Senator Republik Indonesia DPD sampai Oktober 2024. Dan itu tadi teman-teman podcast Tribun Jogja, dan saksikan terus berita-berita terkini dan terpercaya di Tribun Jogja melalui kanal-kanal di YouTube Tribun Jogja Official, fanpage Facebook Tribun Jogja, dan tentunya tribunjogja.com. Sekali lagi terima kasih Pak, selamat bertugas kembali. Dan untuk Jogja lebih baik, kita semua harus bergandeng tangan mewujudkan Jogja nyaman dan aman untuk kita semua. Akhir kata, saya Udari Setiawan undur diri mewakili tim kerabat kerja Tribun Jogja. Sampai jumpa di podcast Tribun Jogja episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi. Matur suwun.